Dan sesuai janji bahwa pada hari ini, pada bulan Agustus, pada minggu kedua atau ketiga, saya dengan Ketua Umum akan mengumumkan jadwal pelaksanaan, karena kita semua menyadari bahwa adanya pandemik COVID-19 dengan kehadiran Nona Koronces Delta, saya namakan tadi. Jadi ini benar-benar setiap hari kita membuka WA, selalu ada rest in peace, ada yang meninggal dan lain-lain. Dan sampai saat ini PPKM di Jakarta juga masih diperpanjang, walaupun kasus menurun, tapi angka kematian masih terus meningkat. Nah, setelah melihat ini, saya kemudian berunding ya. Jadi persiapan sesuai laporan saya bulan lalu bahwa persiapan tetap berjalan dan rangkaian kegiatan sosial sampai hari ini tetap berjalan, dan detailnya nanti Kakak Burhan akan melaporkan detailnya. Tapi sebenarnya keputusan kita pada hari ini itu kita harus putuskan sudah hampir pasti, tapi sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum bahwa kami ingin mendengarkan juga suara dari ketua-ketua angkatan dan para penasehat. Tadi Kakak Debbie sudah berbicara dengan Kakak Welham sebelum Zoom meeting. Saya meminta nasihat karena beliau adalah penasehat kita, dan di sini ada Dewan Pakar dan penasehat yang lain juga mohon pendapatnya. Dari Kakak Welham sendiri menyarankan bahwa kita harus berempati pada situasi seperti ini, bahwa dengan berat hati walaupun ketua angkatan sudah mengadakan persiapan, hampir pasti saya dan boleh ini Ketum saya katakan pembicaraan kita. Siap, silakan Kakak. Iya, jadi saya sudah berbicara dengan Ketum, Kakak Lisa, dan masukan dari teman-teman yang lain juga Kakak Wel dan para penasehat. 100 orang saja perkawinan itu dibubarkan. Kami sudah menelpon Bali kemarin berusaha membujuk apakah bisa kita. Dia bilang masih belum bisa. Jadi dengan berat hati hampir pasti acara kita yang kita cita-citakan ini, kita sudah ingin sekali silaturahmi dan bersama-sama itu kita harus tunda. Hampir pasti, tapi jangan sedih. Jadi ada wacana mau dibikin seperti Zoom reuni, tapi banyak yang tidak setuju. Tidak lucu kalau kita harus Zoom reuni. Bagaimana? Jadi bukan acara tidak jadi, tapi acara ditunda hampir pasti. Kami yang akan memutuskan nanti bersama Ketum, tapi kami berbicara waktu itu kita tetap melemparkan ini, meminta pendapat pada Dewan Pakar dan ketua-ketua angkatan. Mengingat keadaan seperti ini, begitu banyak korban berjatuhan, rasanya kurang layak, kurang pantas kalau kita ikas mansa berhura-hura. Tidak mungkin kita melakukannya dengan diam, tanpa tertawa, itu tidak indah. Tapi alangkah tidak patutnya kalau kita tidak berempati dengan keadaan seperti ini, dan kita tetap memaksakan reuni tersebut pada tanggal tersebut. Nah, nanti kami minta usulannya. Tadi ada masukan dari Kakak Welham dan juga sesuai pembicaraan diskusi antara saya dengan Ketua Umum bahwa kita akan menetapkan tanggalnya tidak pada hari ini, tapi pada bulan Januari minggu kedua. Kita akan melihat bagaimana perkembangan, apakah ada Delta, Lambda, tapi para ketua angkatan, saya mengumumkan ini sebenarnya sedih. Ini bukan mengumumkan keputusan, mengumumkan rencana keputusan yang hampir pasti, dan mohon masukan dari para ketua angkatan, para dewan pakar, apa yang sebaiknya. Tapi tadi saya menyampaikan, meneruskan kakak kita, Kakak Wilham, mengusulkan juga Januari saja diumumkan. Jangan takabur mengumumkan sekarang, sementara ini situasi masih belum menentu. Saya pikir itu yang khusus saya laporkan, karena ini adalah agenda kita yang paling penting pada hari ini. Kalau laporan detail panitia bisa disampaikan oleh Kakak Bur nanti. Saya tidak berpanjang lebar, sangat sedih sebenarnya hati saya mengumumkan ini. Ini sedih, tapi saya tahu di antara kita semua sudah banyak sekali kesedihan dengan jatuhnya korban dari COVID-19 teman-teman kita. Jadi saya mengajak kita semua untuk berempati. Dan saya tahu banyak sekali di sini yang juga sibuk dengan kegiatan sosial untuk membantu para korban COVID, dan saya sendiri juga ikut terlibat untuk mengirimkan alat-alat bantuan pernapasan dan lain-lain, dan itu agak sangat sulit sekali, tapi tetap masih banyak sekali korban-korban. Kita menggunakan banyak sekali cara, tapi beginilah situasi pada hari ini, dan itu disetujui juga oleh Ketua Umum
bahwa masyarakat sedang sedih, pemerintah sedang susah, sehingga hampir pasti kita harus menundanya, tapi tetap kami akan meminta saran-saran, masukan-masukan dari para ketua angkatan dan dewan pakar dan penasehat IKAS Mansa. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Prof. Dedi atas sebagai Ketua Panitia Tenas 3 atas sambutannya juga arahannya. Nah, selanjutnya kita langsung mendengarkan arahan dari Ketua Umum IKAS Mansa Makassar kepada Kakak Andi Ina Kartikasari. Kami persilahkan. Yes. Terima kasih Kakak Sekum, Kakak Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam yang saya hormati tentunya Kakak Prof. Debi selaku Ketua Panitia Tenas 3 kita. Yang saya hormati Kakak Dewan Pakar, alhamdulillah hadir juga. Juga tentu yang saya hormati tentunya kakak-kakak ketua angkatan dan juga ketua, ada KKL ya? KKL ada. Oh, ada. KKL ketua IKA Jabodetabek. Ya, hadir Ibu cantik. Nah, siap Kakak. Dan juga tentu para ketua angkatan IKAS Mansa, dan yang terkhusus di sini hadir bersama saya juga langsung Ketua Harian Kakak Laksmi, Wakil Ketua Bidang Olahraga Kakak Naldi, dan juga ada Kakak Cilung Ketua Angkatan 89, dan juga ada mantan pacar saya Kakak. Salam hormat Kakak Anton. Iya, Kak. Ya, tentu pertama-tama juga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat di tengah saat-saat seperti ini, pandemi Covid-19 yang belum tahu sampai kapan ada terus sama kita. Tadi Kak Debi sampaikan kalau Nona Koronces ada terus. Kalau saya Kakak Debi sering katakan ini ambok corona. Nah, ambok corona betul-betul berbahaya. Jadi seperti yang Kakak Ketua Tenas sampaikan, Kakak Debi, bahwa malam ini sebenarnya adalah malam kesedihan juga. Tetapi ya nantilah Kakak, kita kan kemarin sepakat bahwa melihat keadaan ini hampir pasti Tenas 3 ini kita tunda. Tetapi keputusan itu belum menjadi keputusan. Karena saya dan Kakak Prof. Debi sangat menghargai kebersamaan. Tentu kita berharap kita juga mendengarkan dan menjadikan keputusan terkait Tenas 3 Mansa ini yang tentunya di awal kita akan laksanakan di bulan Oktober tanggal 16, itu juga adalah keputusan para dewan pakar, para ketua-ketua baik KKL dan ketua-ketua angkatan tentunya. Dan memang kita masih melihat keadaan sekarang pandemi ini. Kita sama-sama tahu di Sulawesi Selatan pun sampai saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif masih terus ada di angka yang tidak kurang lebih dari 1.000. Pun kalau turun belum sampai 500. Nah, tentu hal ini ke depan, 2 bulan ke depan, pastinya di bulan Oktober, kita mungkin sama-sama bisa meyakinkan bahwa belum bisa reda seperti harapan kita. Tenas 3 sebenarnya ada pertimbangan lain yang muncul. Mungkin Kakak Prof. Debi juga mendengar, dan mungkin sama-sama juga kita waktu itu melalui Kakak Yusri mencari jalan bahwa Tenas 3 ini kita tidak laksanakan di Bali,
tetapi kita mungkin bisa laksanakan di kapal pesiar Dharma Nusantara waktu itu. Tetapi tentu melihat keadaan ini juga sepertinya walaupun kita laksanakan tetap di atas kapal, tetapi tetap sifatnya kita akan mengumpulkan orang. Dan tentu ini cukup berbahaya juga. Nah, akhirnya ya saya dan Kakak Prof. Debbie kemarin setelah berkomunikasi kita belum memutuskan, tetapi kita akan menunda ke waktu yang saat ini belum diputuskan, tetapi akan diumumkan kembali di bulan Januari tahun depan. Tentunya saya dan Kakak Prof. Debbie memohon maaf atas hal yang mungkin buat kita ini sebagai sesuatu yang menyedihkan, karena kita sudah berharap bahwa di bulan Oktober itu kita akan berkumpul, kita akan mungkin bersenang-senang setelah pandemi beberapa waktu ini kita rasakan. Tetapi sekali lagi tentu yang terpenting adalah kita semua bisa terhindar dari pandemi ini, dan tentunya tidak ada lagi di antara kita yang mungkin bisa terkonfirmasi dan akibatnya bisa fatal. Kemarin kita bersedih, kita kehilangan Kakak Taufik, Ketua Angkatan 86, itu cukup menyedihkan buat kita, dan tentunya semoga kita semua yang ada saat ini bisa terjaga, dan sekali lagi tetap bisa sehat, dan kita semua bisa lewati masa-masa ini. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi ya Kakak Prof, kita tetap meminta hal ini menjadi keputusan bersama, bukan menjadi keputusan Kakak Debbie sebagai Ketua Tenas 3 dan bukan menjadi keputusan saya sebagai Ketua Umum IKA. Itulah bentuk kebersamaan yang kita selalu bangun bersama di dalam IKA Semansa, karena selalu one for all for one. Terima kasih. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi Kakak Prof. Debbie dan semua panitia Tenas 3 dan semua apa yang Kakak Prof. Debbie lakukan bersama teman-teman panitia yang masih terus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai rangkaian Tenas 3 IKA Semansa. Atas nama tentunya Ketua saya sebagai Ketua Umum dan semua pengurus IKA Semansa mengucapkan terima kasih kepada Kakak Prof. Debbie dan semua kakak-kakak panitia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak Ketua Umum IKA Semansa, Kakak Nina Kartika Sari. Selanjutnya kita coba mendengarkan pendapat pertimbangan dari beberapa pihak di sini yang terkait dengan Tenas ini. Yang pastinya pasti dari alumni. Yang kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada Dewan Pakar yang sempat hadir pada malam hari ini, Kakak Prof. Winarni. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Prof. Silakan, Abe. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya sayangi dan saya banggakan, Ketua Umum IKA Semansa, Adinda Aina. Yang saya sayangi dan saya banggakan, Ketua Harian IKA Semansa. Waalaikumsalam ya, selamat.
Dinda Laksmi, Pak Sekjen, khususnya juga yang saya sayangi dan saya banggakan, Ketua Panitia Tenas, Adinda Prof. Dedi, seluruh panitia. Pertama-tama, selaku anggota Dewan Pakar, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ketua Panitia beserta tim dan juga tentu atas arahan Ketua Umum IKAS Mansa. Pertemuan silaturahim kita hari ini adalah juga sebagai momentum saya kira dalam kita berhijrah, karena kita alhamdulillah memasuki tahun baru 1 Muharram 1443 Hijrah. Dan keputusan yang diambil pada malam hari ini menurut kami adalah keputusan yang sangat bijaksana. Baik tadi atas arahan Ketua Umum IKAS Mansa maupun juga laporan yang disampaikan oleh Dinda Prof. Debi selaku Ketua Panitia yang dipercayakan. Mengapa kita katakan demikian? Ada 2 poin yang saya pikir menjadi pertimbangan kita. Yang pertama adalah memang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dengan mungkin jumlahnya ribuan. Karena hampir seluruh angkatan, Ibu Ketua dan Ibu Dinda Ketua Panitia, ini semua kelihatannya sudah mempunyai tiket hotelnya semua. Tapi inilah mungkin menjadi ingatan bagi kita bahwa masih ada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak tahu apa rahasia di balik ini. Tapi bagi kita yang penting bahwa IKAS Mansa ini adalah sebuah organisasi paguyuban yang sangat bersifat kekeluargaan dan sangat mendukung upaya-upaya pemerintah, kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menurunkan khususnya COVID-19. Dan kita sadari, saya kira ini adalah force majeure, kita tidak bisa hindari, dan poin penting tadi yang ingin saya sampaikan baik oleh penyampaian Ketua Umum IKAS Mansa maupun Ketua Panitia Tenas, bahwa Tenas ini tidak dibatalkan, hanya ditunda pelaksanaannya. Saya kira ini untuk menjadi pemahaman bagi seluruh kita, seluruh IKAS Mansa, bahwa benar-benar ini adalah force majeure, di luar kekuasaan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi yang menjadi kuasanya, dan kita sangat menghormati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena saya kira kita juga adalah bagian dari pemerintah dan juga kita adalah bagian dari rakyat Indonesia yang harus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi atas arahan-arahan Ketua Umum IKAS Mansa, Ketua Harian dan seluruh pengurus, khususnya kepada Ketua Panitia beserta tim yang tadi disampaikan oleh Prof. Debi bahwa sampai hari ini terus-menerus melakukan upaya-upaya, namun demikian hal-hal ini tidak bisa ditoleransi. Saya kira insya Allah nawaitu yang baik kita ini untuk tetap membangun silaturahim khususnya antara kita semua, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan dipertemukan dalam forum yang sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prof. Winarni. Terima kasih Kak Prof. Baik, terima kasih Prof. Winarni sebagai Dewan Pakar di IKAS Mansa. Selanjutnya kesempatan kedua kami persilakan kepada Kanda L selaku penasehat Panitia Tenas sekaligus juga penasehat di IKAS Mansa Makassar. Ada KKL? Kakak Welham tadi ada. KL? Mungkin yang lain dulu. Ya, halo. Ya, oke. Silakan. Kaget. Halo. Ya. Ya, KKR, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan, KKR. Jadi seluruhnya lapor, saya lagi OTW
Semarang. Iya, Kak. Sekarang lagi di rest area. Siapa yang mau ini banyak sekali. Hati-hati Kakak El. Mana maskernya Kak El? Ada AL, di masker tak mana? Hati-hati. digantung. Perut yang pakai masker. Dengan perutnya bahaya. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Ibu ketua aku yang paling cantik. Dede Kakak. Dua ketua ini Kakak, ketua tenas juga. Dua-duanya cantik. Amin. Ada lagi yang paling cantik barusan bicara tadi Ibu Prof. Asik. Prof juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin saya lagi di kendaraan ini lagi OTW di Semarang. Sekarang sudah di Brebes. Tadi Ibu Ketua telepon saya sempat diskusi masalah penundaan tenas. Tadinya saya orang yang paling getol, tidak ada penundaan, tidak ada istilah menunda tenas. Tapi setelah saya diskusi Bu Debbie, saya juga harus memaklumi kondisi keadaan pandemik sekarang ini ya. Karena 2 bulan lalu saya sempat di Bali melihat persiapan panitia yang sudah sungguh luar biasa matangnya. Terima kasih Kak. Dan melihat suasana Bali saat ini sungguh menyedihkan lah. Ya. Kenapa menyedihkan? Hampir tidak ada turis asing dan lokal yang datang ke sana. Tidak ditutup Bali, tapi orang tidak ada yang berani ke sana. Jadi saya berkesimpulan harus kita memaklumi kondisi saat ini. Kemudian saya melihat pemerintah, saya yakin bahwa 2 bulan ke depan keran mengenai pembatasan PPKM ini tidak akan dibuka sebesar-besarnya. Kelihatannya kerannya akan dibuka pelan sekali. Kenapa? Indonesia menghindari kembali adanya klaster baru. Jadi mudah-mudahan ya kita harus maklum lah bahwa kondisi saat ini memang sungguh tidak kondusif ya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya massal. Jadi dengan berat hati memang menyedihkan karena saya tahu hampir semua angkatan sudah melakukan persiapan yang matang. Bahkan banyak angkatan sudah reserve tempat, tiketnya juga sudah booking, segala macam. Ya. Tapi mau kita apa? Karena kondisi saat ini ya, saya sependapat insya Allah kita tunda saja sampai Januari insya Allah. Saya kira demikian sementara sambil di jalan menikmati jalan tol Cipali. Demikian Ibu Ketua cantik dan semuanya. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kakak. Hati-hati di jalan pakai masker Kakak. Pakai seatbelt Kakak. Iya, salamku yang di sebelah Ibu Ketua. Baik, selanjutnya dari Kanda Ketua Harian mungkin? Nah, Ketua Angkatan aja. Ya. Ada yang udah mau sampai. Atau dari dulu, ada panitia dulu tambahan dari panitia mungkin kabur. Yang penting Ketua-Ketua Angkatan sekarang kita dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana Kak kabur? Ya, ada. Ibu Ketua IKA Semansa, Ibu Ina, Ibu Ketua Panitia, Ibu Debbie, semua Ketua Angkatan, Dewan Pakar, dan lain-lainnya. Saya mau istilahnya cerita dulu. Sebenarnya
panitia itu sudah mulai bekerja sejak November tahun 2020. Begitu dicanangkan bahwa akan ada Tenas 3, sampai waktu itu kelas kita tetapkan. Kita buka pendaftaran, kita bikin banner-banner sebagai istilahnya apa ya, sebagai humas gitu. Nah, sampai pun terakhir pertemuan kita melalui Zoom sebulan lalu, setelah panitia lokal Makassar, mungkin Ibu Ina juga berkunjung ke Dharma Kencana itu, gitu. Kita pun sudah membuat surat, gitu. Iya. Membuat surat. Bagus itu, Kak. Ya, saya teruskan ke Pak Sekjen bahwa kita minta istilahnya harga atau kita minta rate pastinya gitu, berapa gitu. Jadi belum lama, sebulan lalu saya ingat sekali itu. Begitu selesai rapat, langsung panitia bertindak cepat gitu. Artinya apa? Karena ini isu penting juga transportasi. Dari awal dibahas oleh teman-teman gitu. Tapi sempat juga terpikir, wah asik juga nih ya kalau misalnya kita reunian di atas kapal gitu. Sempat terpikir. Cuma tadi saya melihat juga apakah arif ya, apakah bijaksana. Lihat di atas kapal kan namanya kumpul-kumpul juga. Itu dari itu ketua Dewan Pakar tadi itu sangat apa istilahnya masukan itu ya memang menjadi pertimbangan sekali gitu. Nah, untuk itu kalau lihat perjalanannya gitu sampai Januari. Saya pun mulai bulan Januari itu dan belum lama. Kemarin ada salah satu mungkin Niken ya. Niken itu udah memberi proposal untuk kerjasama dengan IO gitu ya. Baru 2-3 hari lalu kita udah dapat angkanya. Kita udah dapat artisnya siapa sebagai puncak acaranya gitu. Artinya apa mungkin nanti Kak Wati juga sama Kak Lisa juga bisa menambahkan bahwa kalau dibilang panitia tidak siap gitu, ya mungkin saya sebagai yang istilahnya sebagai yang selalu ikut di dalam rapat-rapat panitia baik itu offline maupun online gitu. Artinya sampai detik ini semua persiapan berjalan dengan baik. Sampai kita mau pesan mobil pun gitu ya, artinya kan kita udah sepakat waktu itu akan ada sumbangan atau donasi kendaraan untuk sekolah kita gitu ya, yang memang itu dibutuhkan. Operasional. Ya, operasional. Itu pun sudah kita siapkan. Siapa-siapa aja nanti donatur yang ada, yang akan kita tulis di mobil tersebut. Jadi mungkin yang disebutkan oleh Ibu Ketua Panitia tadi, bahwa persiapan itu tetap kita lakukan. Dan memang dari awal banyak komitmen-komitmen yang memang kita tidak bisa kita harus hindari. Kita harus hindari dan selalu komitmen itu walaupun dalam perjanjian dalam kontrak selalu ada force majeure. Jadi tetap kita booking tanpa ada pembayaran, tapi ada klausul yang menyatakan bahwa itu bisa ditunda. Artinya ya itu pun sudah saya bilang ke teman-teman sebelumnya, kalau bisa kalian pesan tiketnya jangan yang diskon, artinya yang bisa istilahnya bisa di reschedule. Begitupun hotel gitu ya, karena situasi memang tidak menentu. Kita tahu kan kemarin tuh baru Mei Juni masuk ini pandemi Delta ini kan ya sampai Mei saya masih optimis sekali bahwa ini akan jalan gitu, artinya tidak akan diundur gitu ya. Nah, saya kira mungkin dari penjelasan dari panitia saya ya mungkin nanti ditambahkan sama yang lain gitu. Ada teman dari Seksi Dana juga, ada Dinda Lisa, ada Dinda Wati. Dari acara juga mungkin Bustan juga bisa menambahkan bagaimana perkembangan panitia dan apa aja yang sudah dikerjakan panitia. Mungkin detailnya teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Saya kira dari saya itu dulu. Ya, terima kasih Ibu atau Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bur. Terima kasih Kak Bur. Ya, sebelum kita ke panitia yang lain, mungkin kita langsung dulu mendengarkan dari kalau ada pendapat dari perwakilan ketua atau perwakilan dari tiap angkatan yang mau menyampaikan pendapatnya. Kami persilahkan. Silakan. Konten 60-an kali dulu ya. Ada yang 60-an coba. dari kanda-kanda yang 60-an yang mungkin mewakili. 2000-an dulu, 2000-an. 60-an dulu. Duluan lahir 60-an dulu. Ada kan Anda? Kalau Anda ada yang mewakili 70-an. Angkatan 70-an? Ada Kak Asri, Kak Idam. Ada Kak Idam Hasib? Ya. Asri juga ada ya? Asri Hasib. Asri Hasib. Oke, Kanda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Kanda. Tapi alhamdulillah. Kadang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya, Ina ya, Ketua ya, Laksmi, teman-teman semua. Saya sudah mendengarkan ini tadi apa yang menjadi keputusan Ikas Mansa, dan saya kira ini memang keputusan yang bijak dan bagus. Tapi kami Mansa 75 ini sekedar informasi barangkali kepada teman-teman semua. Persiapannya sudah cukup matang. Sudah tiket, hotelnya juga sudah dibayar, meskipun baru 50%. Tapi memang niat kita, kalau memang kita sudah prediksi bahwa kalau ini ditunda, kami tetap mungkin berangkat ke Bali dengan jadwal yang dan insya Allah mungkin kalau ditunda Januari, insya Allah juga kami akan tetap berpartisipasi. Ya. Kira kami juga tidak bisa, karena khawatir juga teman-teman nanti akan, ya yang lain yang sudah beli tiket, yang sudah bayar untuk hotel dan lain-lain sebagainya, kalau ditunda tentunya juga mereka akan kecewa. Jadi apapun yang terjadi, mudah-mudahan kita tetap berdoa bahwa COVID ini akan berakhir sebelum Oktober lah. Amin. Saya kira ini informasi sekedar yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anda Idam. Masih ada dari Kanda tahun 70-an? Ya. Kalau tidak ada, kita beralih ke Kanda 80-an. Ada yang 80 tadi Kak. Ada Kak Benar ini, ada Pak Susu. Oh, ya. 84 ada Kak Susu. Anda Susu. Ada Ipin juga. Atau yang 84 yang lain, Kanda? Ada Ipin, ada Kuba. Angkatan 80-an, siapa yang mau duluan? Ada Om Komar, Om Asis, atau Om Cilung. Satu suara Om Cilung di sini. 82 juga di sini ada ketua angkatannya, ada Kanaldi. Atau Kanaldi mau yang oh iya. Ya, silakan Kanaldi. Kanaldi, ya. Bu Ketua Panitia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanaldi. Wabarakatuh. Salam. Ya, yang terhormat Ibu Indah, Ketua Umum, siap Kakak. Ketua Panitia, siap Kakak. Ya, Kanda, Prof. Winarni, Ketua Dewan Pakar. Ini kakak saya. Prof. Winarni itu ada kakak kandung saya. Oh, sama-sama. Iya. Jadi ketemunya di Zoom meeting. Assalamualaikum, Prof. Lelenya kedengaran. Waalaikumsalam, Dindaku sayang. Iya, jadi Kakanda, Dinda, bahwa apa yang telah diputuskan malam ini oleh Dinda Ketua Umum dan Ketua Panitia adalah sesuatu yang sangat bijaksana menurut kami, walaupun sebenarnya keputusan ini kita tidak kehendaki. Karena kenapa? Jauh sebelum keputusan ini diambil, kami dari Angkatan 82 itu sebenarnya sudah sangat siap. Sudah sangat siap dari mulai kita buka pendaftaran yang mau ikut TENAS, kemudian booking tempat, hotel, itu kita sudah deal semua di Bali. Kemudian tiket itu kita juga sudah hampir booking, cuman kemarin itu sebelum kita putuskan kita booking, saya sempat rapat sama teman-teman, saya juga hampir ambil keputusan seperti Kakanda Idam tadi 75 bahwa jadi atau tidak jadi TENAS, kita tetap akan pergi. Tapi waktu itu saya bilang jangan dulu,
Karena 82 ini dari seluruh angkatan itu dia yang paling terbesar. Wow, ya, paling kompak. Alumninya. Dan kesiapan untuk berangkat kemarin itu yang sudah terdaftar untuk berangkat sudah hampir 200 orang. 200 orang ya. Ya, dan itu saya sudah sampaikan kepada Dinda Ketua Panitia waktu kemarin ya, kita buka puasa. Iya, di Sahid. Iya. Hebat Kanaldi. Iya, dan saya rencana sebelum Tenas itu saya mau buat kegiatan di Makassar itu jalan santai. Itu kemarin saya sudah koordinasi sama Pak Bur bahwa 82 akan bikin kegiatan di Makassar jalan santai, kemudian diakhiri di Lego-Lego. Saya mau perkenalkan itu senam anti-aging yang nanti sudah ada rancangannya, Kakak. Sudah ada rencananya. Iya. Saya mau perkenalkan di Makassar sama teman-teman alumni bahwa ini nanti senam yang akan kita pecahkan rekornya di Bali. Iya, rekor muri. Ya. Rekor muri. Tapi ya terkendala dengan suasana yang kita sama-sama tidak kehendaki seperti ini. Tapi apapun itu, poin yang sudah disampaikan tadi oleh Dinda Ketua Umum bahwa Tenas ini tidak dibatalkan, tapi ditunda pelaksanaannya. Saya kira itu hal yang paling bijak yang kita bisa lakukan di antara keputusan-keputusan yang akan diambil. Itu saya kira yang paling sudah yang paling bijak, karena ini adalah memang apa namanya situasi yang tidak bisa kita hindari. Seperti dikatakan bahwa ini memang force majeure, jadi tidak bisa tidak. Iya. 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan memang kondisi ini kita tidak bisa prediksi. Karena kita tahu sebelumnya kita sudah COVID itu sudah melandai, datang lagi varian baru. Varian baru ini varian Delta. Saya nggak tahu apalagi setelah Delta ya, tapi kita berharap mudah-mudahan Delta ini adalah varian yang terakhir. Dan saya berharap mudah-mudahan di bulan Januari itu sudah ada keputusan yang sama-sama bisa melegakan kita semua. Saya kira dari 82 barangkali itu dulu, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Naldi. Terima kasih Kak Naldi. Angkatan paling siap itu Kakak Ina. Iya Kak. Dapat piala itu nanti, dapat piala. Yang paling siap paling banyak. Nanti kalau bisa yang acara sehat itu jalan sehat tetap jadi nanti walaupun ditunda, tetap jadi untuk senam anti aging kita masyarakatkan dulu di Makassar kalau nanti ini sudah aman ya Kakak Naldi. Kak Ina. Iya Kak, siap. Semangat tidak boleh hilang. Ya, betul. Seperti Kak Prof Winarni bilang tidak dibatalkan, hanya ditunda ya. Baik, selanjutnya Kak Kanda Cilung. Sosmobil. Oh, atau 88 ada tadi Kak siapa? 88. Kak Ipin. Kak Ipin. Kak Ipin monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kakak-kakak. Iya Kak Ipin. Saya ini mewakili Pak Ketua saya, Ketua 88. Mohon maaf karena tidak sempat ikut, jadi saya disuruh mewakili. Karena saya sekaligus, iya pala. Iya Kak. Lagi ada acara, ya pala lagi ada acara, jadi tidak sempat ikut Zoom meeting. Iya Kak. Jadi ya saya mewakili. Keputusan dari panitia dan panitia pusat sama dari ini kami sangat menghargai dengan empati dengan saat sekarang ini. Tapi kami ada rencana kalau kami dari 88 mungkin sama tadi dengan Kak Hidam akan tetap berangkat insya Allah. Karena mohon maaf kami juga ini kan 88 angkatannya ini alumninya mulai kami kan yang sedikit, tidak seperti Bang Naldi. Jadi mungkin ada ya nggak sampai kurang lebih 100 orang lah. Karena saya juga sebagai ketua rombongan nanti 88,
untuk mengikuti Tenas 3. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, 88 akan tetap berangkat. Tapi kita tetap menghargai apa keputusan dari panitia. Ya, saya kira itu dari kami mewakili 88. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ishing. Terima kasih. Ya, ya. Selanjutnya Kak sudah bergabung kembali Kak Sesu 84. Kanda Sesu atau 84 yang lain yang sempat bergabung mungkin? Tidak ada ya? Oke, Kak 89. Aku enggak. Ya, CL. Atau Kak Kamarudin. Nanti kita ketemu semua saja di sana. Kak Kama. Kak Kama, Kamarudin Aziz. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke zona 90. Ada angkatan 90? 91? Erin. 91, Kagu. Ya, Agus. Kagus. Buka pintunya, Len. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kakanda Ina yang cantik jelita. Mulai bisa dari ikutan semua. Kakak Dewi baru cantik jelita. Juga Kakanda Dewi, Ketua Panitia. Kakak Agus. Kakanda dan Adinda sekalian. Saya rasa rapat kita malam ini cukup penting ya, karena sangat ditunggu-tunggu baik oleh orang ini juga lalu tema lain juga mungkin menanti-nanti kapan ini Tenas 3-nya Semansa ini dibuat lagi dan bentuknya seperti apa. Apalagi setelah kita buat acara di kapal kemarin, juga ada yang sempat telepon saya, itu gimana caranya Semansa bisa bikin acara seperti itu? Saya bilangnya, alhamdulillah Semansa itu ide banyak dan semua berpartisipasi secara aktif. Keputusan malam ini saran dari Ketua Umum dan Ketua Panitia memang sangat baik ya, karena untuk sebagai bentuk empati kita kepada seluruh orang korban-korban ya, dan saya mewakili 91 karena ketua angkatan saya tidak bisa hadir karena mertuanya sedang terkonfirmasi dan menjaganya. Cepat sembuh. Jadi beliau menyampaikan salam kepada seluruh teman-teman, tidak sempat hadir. Sebenarnya 91 juga kecewa ya, karena tahun ini kan 91 itu tiga dekade, 30 tahun. Oh, ini selamat. Jadi kita rencananya rangkaian acaranya itu salah satunya adalah Tenas 3 di Bali ini. Jadi kita nanti akan kehilangan satu acara. Jadi kami pun pasti mendukung apapun keputusan malam ini, dan kita juga pasti berharap Tenas 3 ini tidak hilang tapi ditunda saja. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa lebih lagi ya. Amin. Dari satu, dan kami sepakat juga untuk setuju dengan penundaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mantap. Hidup 91. Terima kasih. Kakak Agus, ya. Selanjutnya 92 Kak Erin. Kakak Erin. 92. Ada? Enggak ada. Kita ada orangnya itu. Ada ya? 93 Kak Anwar. Ya. Kita ke 93 Kak Anwar. Kak Anwar. Surabaya. Di Surabaya. Silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua IKAS Mansa, Kakak Ina dari Kakak Ina dari Semansa 93 beserta harus saya sebutkan namanya ini. Harus saya sebutkan namanya karena kebanggaan sendiri. Ketua IKAS Mansa duduk paling di tengah.
Kasmanta. Ketua Harian Kak Laksmi, Siap, Kak Linda. Kak Yusri, Sekjen, dan pengurus Ikasmansa yang lain. Kemudian Ketua Panitia Profesor Debi yang luar biasa sudah memberikan segala sesuatunya. Tetapi ya, Jaki kecewa Kak. Tetap insya Allah tahun depan lebih bagus lagi nanti, lebih matang lagi acaranya. Amin. Dan para ketua angkatan Mansa sekalian, saya sangat mengapresiasi, kami dari Mansa 93 sangat mengapresiasi dengan keputusan ini, karena tentunya seperti juga disampaikan tadi dari Dewan Pakar, ini dengan situasi yang saat ini, dengan beberapa pertimbangan, sama juga ketika pemerintah, Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek. Dua hal yang penting memang harus seimbang, antara kesehatan dan ekonomi. Sampai jadi bahasanya Pak Jokowi itu selalu gas rem. Ya, lihat situasi bagaimana ekonomi yang agak terpuruk, dinaikkan lagi, dilonggarkan lagi dikit. Agak membesar lagi, ekonomi kesehatannya agak besar lagi, banyak korban, ya agak digas lagi. Nah seperti itulah, sehingga dengan pertimbangan itu sangat bijak keputusan diambil. Kami dari Mansa 93, Angkatan 93 sangat mengapresiasi dan sangat setuju. Dengan catatan tidak dibatalkan, tetapi hanya ditunda saja. Kami pun juga sudah persiapan kemarin juga, beberapa perwakilan kemarin ikut ke Bali, namun tentu pasti kecewa pasti ada. Sebenarnya kalau beberapa aspek juga dengan berbagai macam cara, kalau memang mau berangkat bisa saja sih sebenarnya dengan membuat mungkin seperti herd immunity, cluster vaksin sendiri diklasterkan. Nah di beberapa tempat ini sekedar pandangan saja. Bahkan ada saya pernah sempat lihat penelitian. Jadi dibuat semacam misalnya ini di kapal itu, tetapi betul-betul dijaga ketat, dibuat sebagai klaster vaksinasi, dan di tempat itu betul-betul disterilkan, dan tidak ada lagi yang pakai masker. Tetapi ini juga memang yang rawannya sekarang kan memang karena apa? Media sosial. Karena agak sulit, kita pasti semuanya euforia, kumpul-kumpul, pasti langsung ada yang mempublish. Dan pasti itu acara apa itu? Kok bisa terjadi seperti itu? Bisa menahan diri. Nah, pasti tidak bisa menahan diri, Kak Laksmi, betul. Jadi ini sangat terkenal nih Ikasmansa nanti kalau kita bikin kamera. Iya, Kak. Jadi akhirnya jadi tanda nanti. Akhirnya kita semua ya. Nah, menyangkut kredibilitas juga Ketua Ikasmansa sebagai Ketua DPRD Sulsel. Itu tentu yang harus kita jaga bersama. Nah, sehingga kami berharap dengan ditundanya ini, persiapan saya kira bisa lebih matang lagi, insya Allah di Januari. Mudah-mudahan herd immunity juga sudah mulai bisa terbentuk, karena targetnya kan 70%. Dengan akselerasi vaksin ini mudah-mudahan segera bisa terwujud herd immunity, sehingga untuk Bali sudah mulai dilonggarkan, sudah mulai dibuka nanti di sana insya Allah Januari, karena memang ingin meningkatkan perekonomian itu. Jadi sementara itu saja dari kami, 93 setuju dan sangat mengapresiasi bahwa keputusan ini sangatlah bijak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kombes. Terima kasih. Sama. Selanjutnya angkatan 90-an yang 94, Pak Camat. Oh, mana Pak Camat? Sudah nyampe di rumah kah? Belum sampai. Pak Camat lagi pusing. Pak Camat 94, Kakak Welang. Belum ya kayaknya. Yang 90-an yang lain masih ada? 92 Kak Erin? Atau saya ikut 91 nah.
Oh, itu 91. Oh iya. Ada kakak habis. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke zona 2000-an ya. Ini angkatan saya ini, angkatan 2000-an. Astagfirullah. Kadar koyus. Saya kan pakai 80-an dulu Kakak Sekjen. Kenapa? 80 ada? 89 lah. Jadi lewat dari kamar tadi. Tadi mau karena tidak kedengaran. Jadi begini, kalau saya mungkin sisi lain saja. Jadi saya ini termasuk yang beruntung ya dengan agenda rencana. Pertama, visitor untuk YouTube saya itu banyak sekali yang datang karena informasi Tenas. Saya termasuk ketemu Prof. Debbie di Jakarta dan saya bikin video luar biasa karena sosok Prof. Debbie saya punya YouTube ini banyak yang datang, Prof. Banyak yang ya saya kira itu implikasi ya bahwa kegiatan seperti ini kan sangat menarik dan banyak orang antusias untuk paling tidak menjadi bagian dalam proses seperti katakanlah Tenas 3 ini. Yang saya ingin juga apresiasi, saya kira teman-teman di pengurus pusat, kemudian kami di panitia juga sudah all out ya, dan saya kira kita mencoba yang terbaik untuk menyukseskan ini, dan menurut saya ini keunggulan Semansa bahwa kita selalu all out untuk bekerja dan tidak sekadar have fun, tapi ada kegiatan di luar itu yang mungkin juga ingin kita dorong tentang partisipasi sosial, memberi kontribusi kita, dan luar biasa. Makanya saya bangga jadi bagian dari proses ini. 89 tadi, ini juga agak dilematis ya Prof. Tadi kami itu ada kurang lebih 40 orang itu ke Samalona. Jadi itu ngumpul-ngumpul juga, tapi saya bilang ke Pak Ketua dan juga ke teman-teman, saya bilang ini upaya kita untuk mengisi antara bahwa ada aktivitas kebersamaan di angkatan, dan ini tetap kita juga memberi gambaran bahwa apapun keputusannya ya kita ikutilah final decision-nya dari yang menarik tadi sampaikan Ibu Ketua bahwa ini bukan semata-mata ketua atau ketua panitia, tapi juga keputusan bersama kolektif angkatan. Jadi membanggakan lah ya untuk kita semua, lebih rasional. Ya, jadi kalau 89 betulan saya sekretaris, saya kira mewakili teman-teman juga sangat menerima ini. Saya kira kita juga sangat kooperatif. Menunggu Januari itu juga tidak lama, di kalau Januari insya Allah akan bisa. Amin. Terima kasih banyak. Thank you Pak Sekjen. Baik, terima kasih. 389. Bovi. Terima kasih Kakak. Mas Bovi itu. Perbedaannya loh. Jadi memang media online. Mas Bovi tidak pernah bungkam itu. Terima kasih dipromosi Kakak Asis. Every day, every morning. Wartawan kita, andalan. Kemana-mana. Pela kita. Iya. Baik, terima kasih Kanda. Kita ke zona 2000-an dulu. Dinda. Juna. Dinda siapa? Juna. 2003. 2003. Tadi ada 2000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanda-kandaku semua. Nggak tahu Kak Kodong berkata-kata ini karena nervous Kak, berhadapan sama kanda-kandaku semua. Anggap saya temannya. Coba kasih aktifkan dulu videonya. Videonya ini. Kalau iya. karena terlalu muda Kak juga dan terlalu tampan Kak, jadi itu dimaklum itu. Kalau saya sih dari angkatan 2003 sangat mengapresiasi keputusan apa yang diambil dari ketua panitia Tenas, alhamdulillah, dan keputusan dari ibu Kakanda cantikku, ibu ketua. Nanti saya juga sampaikan ke teman-teman. Nanti saya akan sampaikan juga ke teman-temanku bagaimana hasil keputusan rapat ini. Yang saya rasa alhamdulillah memang inilah keputusan yang terbaik buat kita. Dan saya ikut di keputusannya kakak-kakakku semua.
apapun itu dan bagaimanapun saya harus ikut keputusan kakak-kakakku. Kalau tidak saya nanti kakakku dong mati Jadi panitia berikutnya. Begitu ada yang baik. Itu jika kandaku semua pesanku sama kita semua, jaga-jaga kesehatan biar bisa kita ketemu di tenas semua. Pada salamat semua kandaku. Jadi dari saya Kanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Dinda. Dari 2003 ya. Yang 2000 yang lain? 2014. Anwar. Awan. Iya. 2014. Mana Awan? 2014 saya. Awan atau Pelangi? Oh enggak. Ya, ada Awan. Yang 2000 tadi ada 2018. Ada metode. Ini Awan 2014 ada. Ada 2014 bulan. 14 ada Kakak Yos. Mana? Silakan. Aktifkan. Nyaut mungkin adek. Aku. Murti suaranya kali. Mana? Tidak di unmute. Ada Ji. Ya itu. Ya, silakan. Ya. Bicara pakai adek. Malu-malu. Bismillah dulu. Oh iya. Ya, yang ganteng, silakan. Awan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Waalaikumsalam. Ini Udah jauh ya ini sama dia Tak putar HP-nya itu. Balik-balik deh itu. Kalau pencet itu. Di belakang. Dari 2014. Mungkin di panggung deh. Ini lagi kita kabar Kanda. Jadi atau tidaknya. Ya mantap adek. Lucunya dari ada. Biasa ini. Ya, bagaimana tidak bisa. Kalau profesor ini cucunya ini. Iya. 2014 rencana memang sudah pesan ini villa Kanda. Jadi Jadi puncak maksudnya. Dari Malino. 2014 tetap berangkat Kanda. Oh, tetap berangkat. Mantap tawa. Berapa orang Ki? Jadi mungkin bisa senang-senang liburan Kanda. Berapa orang deh Awan? Bukan tawangnya mama. Aduh, putus. Kenapa putus-putus? Sesuai jatah pulsa. 2016 ini juga ini. Berapa orang deh Awan? Kakak-kakak mau dengar, siapa tahu masih ada tempat. Bercanda sedikit ketua biar segar semua. Bagaimana deh? Oke. Sudah? 2014? Iya. Oke, Kak. Ya, makasih Linda. Daftar kawannya ikut. Pindah mah juga 2014 deh. Ya. Tidak semua lagi. Kami pilihannya tahu. Oke, sekarang ke Dinda Fahrul. Fahrul, silakan Fahrul. Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari 2018. Teman-teman juga saya sudah sampaikan Mika. Katanya banyak yang akan ikut kalau memang jadi. Alhamdulillah. Jadi saya juga sudah koordinasi sama kakak 2015, 16, 17 nanti supaya sama rombongan berangkat juga kalau ya. Oh, kolaps ya. Kebetulan sering juga sama juga tuh dari 2015 sampai 2018. Saya juga ajak dari 2019 bilang cepat mi juga kalau mau juga ikut. Kodong. Angkatannya anakku. Saya tunggu. Sampai ke Erin. Saya ikut juga keputusannya kakak karena keputusannya kakak itu keputusan yang paling terbaik untuk ini acara Iya. Mantap Harun. Astaga. Jika mungkin kalau saya itu jika
Ya. Mantap kawan. 2014. Semangat deh, semangat. Ya. Oke, Terima kasih deh Faru. Semangat Kina. Tetap semangatnya. Jamak. Jamak semangat itu awan cucuku nah. Anak saya panggil anakmu deh. Tidak itu. Aduh, Kika jangan. Tapi Pak Sekjen. Itu tadi awan 2014 cucuku itu Tua memang kau cuy. Iya, cucuku itu kono. Moto metode rasakan tena. Iya Ketum, ini kagum Ki. Ini angkatan 2000 aktif sekali nih. Ada Kakak Laksmi. Ketum sekali 2000-an ini. Syukur mereka mau berpartisipasi. Iya. Alhamdulillah. Semangat semua Dinda, semangat. Adik-adik. Semangat Farul, Awan. Ya, baik, terima kasih. Awan. Kita sudah dengar tadi dari sebagian besar dari ketua ataupun perwakilan dari tiap angkatan yang sempat hadir pada meeting Zoom kita pada malam hari ini. Mungkin ada respon balik dari panitia, ya, Kak Debbie atau Kak Lisa mungkin, Kak Wati, panitia yang lain, Kak Anco, Kak Bustan. Kak Lisa gimana? Kak Lisa di London? Kakak Lisa, waktu itu setelah menelpon Kakak Ketum, saya menelpon Kakak Lisa juga. Iya, Kak. Oh iya. Baru Kakak Welham. Oh, Ya. Kakak Bul juga. Jadi Kakak Lisa setuju, tapi enak kalau dengar suaranya langsung. Mana ini? Ya, mana Kakak Lisa? Kakak Lisa dulu, baru Kakak Wati. Ya, Kakak. Ya, Kakak Lisa. Ya, saya di sini. Halo, kakakku sayang. Ya. Saya satu suara karena panitia. Sebenarnya mau sekali juga kita pergi ya, Kakak Debbie ya. Tapi betul. Mungkin perangkatan kalau sudah punya rencana silahkan, senang sekali. Aduh kita cemburu. Tapi ya begitulah. Kalau mungkin 100 orang, 200 orang masih bisa ya. Tapi karena Tenas ini ribuan, jadi sudah jelas, sudah di depan mata itu berbahaya sama-sama. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak yang berangkat Oktober ini masih bisa menyediakan waktunya tahun depan untuk hadir di Tenas. Iya betul. Ya, baik. Sudah Kakak Lisa? Sudah mi sayang. Oh, ya. Terima kasih Kakak Lisa sayang. Ide Kakak Yusri dipanggil sayang sama Kakak Lisa. Terima kasih sama dia. Kakak Bur sayang. Iya. Terima kasih Kakak Lisa sayang. Setuju. Terima kasih Terima kasih Kakak Lisa. Berikutnya Kak Wati. Ini Kak Wati juga karena yang banyak berurusan dengan dana. Mana Kak Wati? Banyak yang nih uangnya jelas. Kakak Wati. Iya, kedengaran Jika. Halo kakak-kakak. Ini Kakak ketua, kakak ketua. Kalian mengetuk pintu Kakak Wati malam ini. Kakak ketua Ika yang cantik, kakak Prof Devi juga yang cantik. Ih Kakak Lisa senangnya. Kakak Lasmi, kakak Yusri, kakak semua kabur. Yang pasti kan kita mendukung apapun keputusannya panitia. Tapi walaupun acara diundur, seksi dana tetap jalan terus. Cuma kan yang kita rubah strategi aja. Kalau kita ke company, mungkin untuk saat sekarang kalau waktu belum bisa kita pastikan, mungkin untuk ke company kita agak hold dulu. Jadi sekarang kita lebih ke personal aja. Yang personal, jadi mungkin kakak-kakak yang lihat saya kayaknya kalau saya dari jauh mungkin mendekat memberi atau mungkin juga uangnya semua ini Kakak Wati. Jadi kita lebih ke door to door, ke personal dulu sampai waktu dari kita ditentukan. Katanya sih kalau dari seksi dana cuma mau tahu itu aja kan. Tetap jalan terus kok Kak.
Alhamdulillah Kak. Baik. Iya. Terima kasih Kakak Wati sayang. Iya, terima kasih juga kakak sayang. Terima kasih Kakak Wati. Disayang semua ini. Gara-gara kakak Lisa Januari baru itu diumumkan sayang-sayang. Kakak Wati. Januari baru Iya. diumumkan. Ya. Baik. Jadi ada waktu cari uang lebih banyak. Betul. Betul Kak, betul. Baik, Apalagi sudah ada Kakak Ina sama Kakak Laksmi, aman itu hidup. Oh, itu kita sudah dengar kabarnya itu. Jadi kita senyum-senyum saja. Kalau Kita senyum-senyum misalnya saja di waktu sini. di rapat Mungkin, panitia sudah sempat disampaikan juga. Iya. Iya. Gimana Iya. Ya. Selanjutnya kita ke Kak Agustan Kancu yang ini koordinator untuk kegiatan acara ya. Baik, terima kasih kakak-kakakku sekalian. Semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang besar tidak perlu disebut gelar, yang rendah disebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Seksi acara pada dasarnya kita berproses karena saya melihat mengkondisikan apa kira-kira bentuk acara yang ingin disajikan. Sudah setengah mati, misalnya sudah bahasa Inggris dengan rekornya oke di Inggris, sudah bagus dengan orang Muri, ternyata ditunda dalam proses. Alhamdulillah juga ini. Soalnya mereka minta semua report untuk pengusulan kegiatan. Yang benar pertimbangan saya juga perlu masukan buat semuanya, khususnya Profesor Debbie, karena senam anti-aging belum dipublish di media. Jadi dia kasih contoh si Muri itu bahwa kalau misalnya seperti poco-poco, mesti senamnya dulu ada di media, baru dicari rekornya siapa yang melakukan senam itu terbanyak. Begitu dia punya mekanisme. Jadi kalau misalnya kita yang pertama kali melaunching senam anti-aging, dia bilang jangan lemparkan dulu ke media, nanti di media orang akan bersenam dengan itu, baru kalian pecahkan rekor untuk bikin yang terbanyak. Itu yang Muri. Jadi saya masuk langsung poinnya ini. Kalau kita mau bikin rekor Muri di pantai. Itu hal yang pertama. Yang kedua saya bilang kita pakai baju pink. Dia bilang, nah kalau baju mesti berkaitan dengan budaya, nasionalisme dan segala macam. Dibilang boleh saja pakai baju kita rekor. Cara ini ya, cara saya langsung. Kalau kadang dia pakai baju pink. Baru di pantai kan, di pantai gitu kan, dia bilang kita 3.500 orang. Jadi saya seakan-akan Baku G habis sama orang Muri. Kenapa ini begini, pokoknya udah habis. Sampai saya kasih habis akalnya. Bagaimana? Pokoknya harus ada. Bilang kamu mesti bikin ada acara, bukan hanya bajunya, tapi harus ada kegiatannya. Nah itu di Muri. Sedangkan yang rekornya Murinya Inggris di UK itu sudah pote-pote pas bahasa Inggris, ternyata dibilang sebaiknya kalau untuk baju itu ada sesuatu yang unik, bukan baju pinknya saja, tapi ada sesuatu yang berbeda di baju pink itu. Jadi ada berkaitan lagi dengan embel-embelnya gitu. Kalau Muri berkaitan dengan kegiatan. Nah ini yang kalau ternyata benar-benar kondisi Indonesia aman, Bali khususnya pada saat itu ketinggalan, memang kamu akan pertama dalam kondisi Muri pasca COVID. Pasca COVID ada kegiatan yang begitu besar. Kalau benar-benar COVID sudah di stop katanya, atau ada lampu hijau dari pemerintah. Tapi ini kita masih menunggu. Nah, ini saya juga perlu masukan dari teman-teman untuk berkaitan bahwa kita membuat sesuatu menaikkan nama IKAS Mansa bukan hanya di Indonesia dalam rekor Muri, tapi di dunia. Bahwa ada kegiatan pasca COVID, ada alumni SMA di Indonesia. Itu kegiatan yang spektakuler, apalah bentuknya. Alhamdulillah. Cuma dia bilang itu tadi, kamu buat something, do something katanya, supaya kamu bisa naik, itu rekor itu nama sekolah kamu, high school kamu itu naik di rekor itu. Jadi saya juga masih perlu masukan dari teman-teman semuanya. Apakah nanti adik-adik yang angkatan 2000 ke atas ini bisa buat acara TikTok atau apa, saya nggak tahu, jadi saya juga perlu masukan. Nah, kembali lagi, inti acaranya kita itu kalau angkatan 60, 70, 80-an kami sudah siapkan penyanyi yang seleranya kakak kami sudah siapkan insya Allah. Dengan Profesor Debbie akan mudah mencari artis itu. Cuma yang perlu masukan untuk acara kumpul di Sabtu pagi di pantai. Itu kalau benar jadi ya. Jadi ada nama SMA 1 akan bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia akan muncul rekor ada pertama SMA membuat sesuatu yang apa di pasca COVID. Itu saran dari rekornya dari Inggris. Kalau dari Muri tadi sudah saya jelaskan. Nah, kakak-kakak sekalian, adik-adikku semuanya, yang paling penting sebenarnya dibilang kondisi Balinya. Karena ada teman juga di Bali, tanda petik orang pramuka yang pegang kepala dinas salah satu di sana, bilang agak susah karena kalau tahun ini kayaknya kami belum siap menerima Anda dalam jumlah seperti, tapi pada dasarnya mereka mau, tapi kalau itu dipaksakan dia kurang yakin untuk Anda masuk 3.000 orang misalnya datang ke Bali, bukan kewalahan, tapi kondisinya akan jadi hebohnya bermasalah, dia bilang itu. Nah, dia pertimbangkan, tapi alhamdulillah keputusan kita tadi sudah diputuskan, kita undur, jadi mudah-mudahan bisa ada jalan keluar untuk nanti di bulan Januari 2022.
Itu intinya. Kalau acaranya kami mudah-mudahan bagus, teman-teman ada adikku Nikan yang cantik, ada adikku Helen yang hebat, semua udah aman lah. Kalau yang saya pikir itu aja. Tapi yang penting bagi saya itu muri atau rekor dunianya yang kita mesti pecahkan. Nah, saya perlu masukan dari rekan-rekan semuanya apa kira-kira yang membuat ini sesuatu yang oke banget, kita kumpul-kumpul tapi ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada alumni kita, kepada bangsa dan negara di alam pasca COVID ini. Bukan saya buru-buru maksudnya, karena saya mesti webinar pramuka habis ini. Yang paling penting saya dipanggil orang di rumah makan Jalan Kote, ada kiriman dan sudah mau habis katanya kalau saya kelamaan di sini, mohon maaf. Kan on off. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ustaz. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ya itu barangkali yang dari seluruhnya ya sudah mewakili. Ya. Kalau masih ada Kak Laksmi, silakan Kak perharian Anda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dinda Ketum, yang saya hormati Dinda Ketua Panitia, ada Kak Winarni Dewan Pakar yang saya hormati, dan seluruh panitia dan ketua-ketua angkatan serta pengurus pusat yang sempat hadir. Kemudian juga yang saya hormati di ruangan ini ada Dinda Naldi, Dinda Cilung, Dinda Sekjen yang saya hormati juga. Setelah mendengar, menyimak, mengikuti diskusi kita dari awal, saya merasa juga sangat berbahagia, sangat bergembira. Ternyata kita semua sudah siap dan berjiwa besar menerima keputusan ini bahwa pelaksanaan Tenas 3 kita tunda sampai bulan Januari 2022. Apa yang bisa kita tarik dari keputusan kita ini? Tentu saja banyak sekali hikmah, ya. Hikmah yang paling utama bahwa kita banyak memiliki kesempatan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari pelaksanaan Tenas 3 ini. Terkhusus tadi dari Dinda Bendahara, tentu kita mempunyai banyak waktu lagi untuk mempersiapkan budget atau anggaran yang bisa kita gunakan untuk persiapan pelaksanaan tersebut. Iya, paling utama lagi mencari donasi, sponsor, segala macam, karena kita sudah di depan saya ini ada proposal yang sangat menantang buat kita dan ini saya baca-baca proposalnya sangat meyakinkan, sangat menggugah bagi donatur yang ingin menyumbang. Ya, dari segi penyajian kata-kata dan segala macam, performance, dan insya Allah bisa memberikan banyak bantuan. Dan tentu dengan penundaan ini kita banyak lagi kesempatan untuk bisa lebih mempersiapkannya. Terkait juga masalah acara, apalagi tadi rekor muri, saya kira itu suatu hal yang sangat spektakuler ya, sangat fantastis untuk organisasi sekaliber kita ini, Semansa gitu. Jadi saya kira kita perlu lebih ada waktu lagi untuk mempersiapkan, termasuk dari pengurus angkatan, adik-adik 2000-an. Saya tetap sangat memohon untuk bisa menghayo-hayo teman-teman 2000 lainnya yang pada malam hari ini belum berkesempatan untuk hadir, karena salah satu yang sangat utama yang kita pentingkan masanya ini adalah adik-adik yang di tahun 2000-an yang tentunya masih sangat semangat, jumlahnya masih sangat banyak, dan tentu itu yang sangat bisa memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan kita di 2022. Kemudian yang kedua mungkin buat kepada Kanda, Dinda yang tetap akan melanjutkan, oleh karena terlanjur hotel sudah dibayar, tiket sudah ada, segala macam. Silakan Kanda, silakan Dinda. Yang pastinya bahwa hal yang sangat utama ini sebagai saran saja dari saya, sangat memprioritaskan masalah protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Walaupun kita sudah happy, sudah gembira, sudah kangen-kangenan gitu, jangan lupa bahwa tetap kita harus menjalankan aturan untuk 5M tersebut. Karena walaupun demikian, membawa nama Semansa tentu saja tidak terlepas dari kami pengurus, Dinda Panitia,
semua dan kita semua seluruh angkatan gitu. Jadi itu mungkin dari saya, dan kalau bisa yang tetap jalan harus tetap dilaporkan kepada pengurus pusat, kepada panitia, seberapa jauh persiapannya, jumlah orang dan segala macam, kira-kira bagaimana prediksi pelaksanaannya sehingga bisa memberikan jaminan atau memastikan bahwa perjalanan itu tetap dalam prosedur kesehatan yang sangat ketat. Saya kira begitu. Terima kasih semuanya. Salam sehat, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Laksmi selaku Ketua Harian IKAS Mansa Makassar. Kita sudah hampir versi panitia. Ya, terima kasih sekali lagi kakak-kakak, adik-adikku, ketua umum yang saya hormati, ketua harian, Kak Naldi, ada kakak Yusri, kakak juga pembina. Terima kasih banyak. Sebagai ketua panitia, saya sangat terharu dan atas sambutan dan kesepakatan. Saya bisa melihat malam ini bagaimana IKAS Mansa, bagaimana kita kebersamaan kita dalam mengambil keputusan yang sangat bijak dan terus terang yang sebenarnya berat, dan saya sendiri tidak punya cita-cita untuk menjadi ketua Tenas 3 terlama. Benar-benar tidak disangka, tidak diduga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pakar atas pendapatnya, Kakak Welham, Prof. Winarni, Kak Naldi yang saya itu sudah mau dikasih piala nanti, Kakak Naldi, Kak Asis, dan ini hebat IKAS Mansa kali ini angkatan 2000-nya luar biasa aktif sekali yang seumuran dengan anak-anak kita. Tambah ilmu. Dan seperti dikatakan oleh para panitia tadi, Kakak Wati, Kakak Bur, Kakak Bustan, bahwa persiapan Tenas 3 sebenarnya terus bergulir. Dan kami itu sudah luar biasa semangat sekali, tidak sabar ingin melakukannya. Tapi betul tadi Kakak Laksmi katakan bahwa ya ini mungkin akan menambah persiapan, terutama itu donatur semoga bertambah, mobil operasional yang satu, siapa tahu bisa jadi 2 nanti ya Kakak Wati. Amin, amin, amin. Karena itulah kebutuhan dari sekolah kita, kasihan Kodong katanya kalau mau bawa anak-anak bertanding itu bisa naik PT-PT atau apa kan untuk IKAS Mansa. Sebaiknya kita memiliki mobil operasional yang donaturnya nanti nama-namanya Kakak Wati dirancang di mobil itu. Siap. Supaya bisa berguna dan semakin berkarya nama baik dari IKAS Mansa kita. Dan yang kapal Dharma Nusantara, Kakak Ketum, Kakak Yusri, itu bagus sekali dan itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam agenda kita juga. Jadi itu akan tetap kita laksanakan. Untuk rekor muri, surat menyurat sudah kami laksanakan sejak SK dibuat Kakak Laksmi bulan Februari. Karena kata anti-aging itu mencakup kepada Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, di mana saya sebagai ketuanya di Paris. Itu kami harus disetujui oleh semua board dan 74 negara. Jadi surat menyurat antara Semansa dengan World Council di Paris itu sudah berlangsung, kemudian dilanjutkan oleh Kakak Bustan, dan mudah-mudahan nanti bisa juga ke rekor dunia yang lain. Dan saya dengan ini mohon, insya Allah ini bisa membawa nama baik IKAS Mansa yang sudah bagus ini sebenarnya berkat ketum yang cantik itu dan jajarannya. Nah, dan juga saya laporkan juga rangkaian kegiatan sosial. Terima kasih Kakak Asis dan Tribun News sebagai partner kita dan banyak media selalu memuat kegiatan sosial. Kakak Yusri ya, kita sebut itu kegiatan sosial Tenas 3 IKAS Mansa. Jadi ada yang mensponsori, tapi yang penting itu berjalan dengan baik. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih seperti Kakak Prof. Winarni katakan, ini adalah force major, ini adalah keputusan yang bijak, yang berat terus terang bagi saya dengan Ibu Ketum, ini berat sekali, tapi ini harus kita putuskan dan kita akan memutuskannya bulan Januari kita umumkan. Bukan kita mengadakan bulan Januari karena kita sampai saat ini belum tahu. Mohon itu diralat, itu kesepakatan dengan Kakak Welham juga. Kita harus bijak. Jadi bukan dibatalkan, ditunda. Tapi semoga Allah tidak menjadikan saya sebagai ketua Tenas 3 terlama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Prof. Harus ketum yang ketok ini keputusan. Ya. Selanjutnya terakhir dari Kakak Ketua Umum IKAS Mansa,
Silakan Kakak Ina. Ya, terima kasih Kakak Sekum, Kakak Yus, dan tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Prof. Debbie, Ketua Tenas IKAS Mansa, Kakak Prof. Minarni, Ketua Anggota Dewan Pakar, KKL, dan semua baik Kakak dan Adinda, Ketua-Ketua Angkatan IKAS Mansa Makassar. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Sekali lagi saya sangat bangga menjadi ketua umum dan sangat bangga menjadi bagian dari IKAS Mansa Makassar. Luar biasa hal ini malam ini kita bisa memperlihatkan satu kebersamaan yang pastinya kebersamaan itu adalah untuk IKAS Mansa Makassar dan kebersamaan dengan merasakan apa yang saat ini masyarakat dan pemerintah rasakan. Tentunya insya Allah dengan apa yang kita putuskan bersama ini, insya Allah tentu akan menjadi hal yang akan membawa kebaikan di saat nantinya pelaksanaan Tenas 3 IKAS Mansa kita laksanakan. Tentu juga Kakak Prof. Debbie sebagai Ketua Tenas 3 IKAS Mansa ini tidak sendiri, sekali lagi nantinya pastinya akan menjadi suatu kebersamaan yang indah pada saat Kakak Debbie melepaskan jabatan sebagai Ketua Tenas 3 IKAS Mansa. Amin, amin. Terima kasih. Walau mencatat sejarah sebagai Ketua Tenas terlama, tetapi tentu adalah kebanggaan buat kita semua. Kita mempunyai Kakak Prof. Debbie sebagai princess kita, sebagai ketua yang betul-betul bertanggung jawab dan tentunya bersama dengan tim panitia yang telah begitu. Terima kasih Kakak Ina, Kakak semua. Mulai dari awal pada saat ditunjuk dan kemudian sudah mengurus sampai saat ini, kita tahu bagaimana kesiapan-kesiapannya untuk pelaksanaan di Oktober itu. Tentu sekali lagi atas nama pengurus dan semua angkatan mengucapkan terima kasih. Dan juga untuk angkatan seperti kakak angkatan 75 yang tetap akan melaksanakan kegiatan nantinya di Bali, tentu kita tetap berharap tetap menjaga semuanya dengan baik. Juga ada 88 tetap akan berangkat. Ya, kita semua berdoa tetap semuanya bisa insya Allah terjaga dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Dan tentu juga saya juga mewakili pemerintah berharap semuanya sudah vaksin. Kalaupun belum ada yang vaksin, mari kita vaksin. Karena tentu dengan vaksin ini hanya itulah yang bisa membentuk herd immunity kita yang insya Allah tentunya inilah yang akan menjadikan kita nanti mudah-mudahan tercapai herd immunity nanti di saat pelaksanaan Tenas, kita tidak lagi memakai masker. Itu ya Kakak Prof. Debbie. Dan ya sebagai keputusan, jadi kita telah memutuskan bersama. Sekali lagi ini bukan menjadi keputusan saya dan juga bukan keputusan Kakak Prof. Debbie sebagai Ketua Tenas, tetapi adalah keputusan bersama. Dan kita sepakati bersama malam ini Tenas 3 IKAS Mansa yang seawalnya kita akan laksanakan di bulan Oktober tanggal 16 Oktober, kita tunda dengan waktu yang belum ditentukan waktunya dan insya Allah akan diumumkan kembali pada bulan Januari tahun 2022. Insya Allah. Sekali lagi, jaga kesehatan tak semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Selalu dan selalu IKAS Mansa, one for all for one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Ketua Umum atas arahannya sekaligus sudah menyampaikan hasil dari pertemuan kita malam hari ini.
sebelum kita akhiri, saya mengajak pada kita semua sejenak untuk berdoa, ya. Kita mendoakan semua korban COVID yang sudah mendahului kita, khususnya alumni Semansa yang sudah mendahului kita, gitu ya. Yang terakhir yang kita dengar ada Kanil Taufik Farudin, dan mungkin masih banyak yang belum terdeteksi gitu ya, alumni Semansa yang sudah mendahului kita, ataupun juga keluarganya. Mari kita bersama-sama doakan semoga dilapangkan jalannya, dosanya, dan mendapatkan tempat yang terbaik. Amin, amin. 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 Jadi itu sudah ini gue mau ngomong sama adik dia karena tadi itu diatur sama namanya Chris Edi. Amin. Terima kasih kakak-kakak dan juga semua atas waktunya. Kita tutup ya meeting Zoom kita pada malam hari ini. Tapi yang masih mau berkangen-kangen silahkan nanti setelah ini, atau yang sudah mau live group juga kita silakan.